Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini, kembali Abi Muslim dapat menghantarkan anak-anak Abi yang soleh dan soleha di pelajaran Al-Quran Hadis kelas 5, pelajaran 8, belajar wakaf dan wasol. Kitab suci Al-Quran merupakan petunjuk dan tuntunan hidup bagi umat Islam, sehingga kita wajib untuk mempelajari dan membacanya agar tidak tersesat dalam menjalani kehidupan di dunia. Dalam membaca Al-Quran, tentunya kita harus memahami dahulu kaidah dan aturan membaca Al-Quran yang ada dalam ilmu tajwid, diantaranya belajar tentang wakaf dan wasol. Sudahkah kamu mempelajari wakaf dan wasol? Jika belum, ayo kita belajar bersama-sama. A. Pengertian wakaf. Wakaf secara bahasa artinya berhenti atau menahan, sedangkan secara istilah menghentikan bacaan sejenak dengan memutuskan suara di akhir perkataan untuk bernafas dengan niat untuk memulai kembali bacaan Al-Quran. B. Pembagian wakaf. Dilihat dari sebabnya, secara umum wakaf terbagi menjadi 4 bagian, yaitu 1. Wakaf idtirori. Wakaf idtirori artinya apabila pembaca menghentikan bacaan karena terpaksa, bukan karena kehendaknya, seperti batuk, lupa, atau kehabisan nafas. 2. Wakaf intizori. Wakaf intizori adalah wakaf karena si pembaca berhenti sejenak untuk mengambil keputusan akan wakaf atau berhenti atau wasol diteruskan, seperti dalam contoh. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Yang membaca ayat tersebut berhenti atau wakaf pada lafal al-hijarah. 3. Wakaf ikhtibari. Wakaf ikhtibari adalah wakaf terjadi ketika seorang guru memerintahkan muridnya untuk memberhentikan bacaan pada kata-kata tertentu dalam Al-Quran dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan murid dalam berwakaf. Hal ini seperti berhenti di lafal ibnai yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat ke-27, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ. Apabila pembaca berhenti pada lafal ibnai, maka nun yang dibuang karena idafah harus dikembalikan lagi, sebab hukum idafah menjadi tidak berlaku ketika berhenti, sehingga wakafnya berbunyi ibnain. 4. Wakaf ikhtiyari. Wakaf ikhtiyari adalah wakaf yang dikehendaki sendiri oleh pembaca. Jadi, ada beberapa sebab yang membuat pembaca berhenti ketika membaca Al-Quran, yaitu A. Karena terpaksa. B. Karena ada tanda wakaf yang diperselisihkan. C. Karena sedang diuji. D. Karena dikehendaki sendiri oleh si pembaca. C. Macam-macam wakaf. Dari segi tingkatannya, wakaf ada 4 macam, yaitu 1. Wakaf tam. Wakaf tam artinya wakaf yang sempurna, yaitu menghentikan bacaan pada kata atau bacaan yang sudah sempurna atau lengkap. Wakaf ini bisa terdapat pada A. Akhir suatu ayat seperti wakaf pada kata 1. Pada lafal Ar-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim. 2. Pada lafal Ad-Din, Maliki Yaumiddin. B. Sebelum akhir ayat, seperti wakaf pada ayat Adillah dalam potongan ayat ke-34 dalam surat An-Naml yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ. Dalam contoh ini, perkataan Ratu Balqis telah selesai pada lafal Adillah. Lafal selanjutnya adalah kalimat baru. C. Setelah melewati akhir ayat, perhatikan surat As-Saffat ayat 137-138 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innakum latamurruna alaihim musbihina wa billayl
أفلا تعقلون. Setelah melihat contoh ini, maksud dari ayat tersebut baru sempurna apabila berhenti di lafal wabil lail. Pada ayat di atas, Allah menceritakan bahwa penduduk Mekah dapat melihat peninggalan-peninggalan Nabi Lut yang telah dihancurkan, baik pada waktu pagi maupun malam. 2. Waqaf kafi. Kafi artinya cukup. Waqaf kafi artinya berhenti pada kata yang tidak ada hubungannya secara lafal dengan kata sebelumnya atau sesudahnya. Tetapi dari segi arti masih ada hubungannya. Apabila orang yang membaca berhenti di waqaf kafi, maka waqafnya dianggap baik dan dapat meneruskan bacaan berikutnya, seperti pada surat Al-Baqarah ayat 6-7 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim. Berhenti atau waqaf pada lafal la yu'minun dan mulai lagi dari lafal khatamallah dan seterusnya adalah waqaf kafi atau cukup, karena kedua lafal ini tidak ada hubungannya secara lafzi atau kata, tapi ada hubungan secara makna atau arti saja. Pada ayat ke-7 surat Al-Baqarah ini, Allah masih menjelaskan tentang orang-orang kafir yang disebutkan pada ayat sebelumnya. 3. Waqaf hasan. Hasan secara bahasa artinya baik. Secara istilah ilmu tajwid artinya waqaf yang terdapat pada kata yang telah sempurna secara makna dan lafalnya, serta secara makna dan lafalnya juga masih ada hubungan dengan kata sesudahnya, namun secara tata bahasa Arab telah dianggap sempurna. Hal ini seperti waqaf atau berhenti pada lafal dalam surat Al-Baqarah berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. Berhenti pada lafal al-fasikin yang secara lafzi atau kata, lafal tersebut masih ada kaitannya dengan ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih. Jika orang yang membaca Al-Quran berhenti di lafal tersebut, maka wakafnya disebut hasan karena sudah dianggap sempurna secara tata bahasa Arab. 4. Waqaf qabih. Qabih artinya buruk, sedangkan secara ilmu tajwid berhenti pada kata tertentu, padahal susunan kalimat pada ayat tersebut belum sempurna secara maknanya, sehingga dapat meragukan dan mengaburkan arti yang sebenarnya. Perhatikan contoh berikut ini, Surah Al-Ma'un. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Surah Az-Zariyat. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Berhenti di lafal lil musallin dan wal ins dapat mengubah arti ayat, bahkan menyimpang dari maksud yang sebenarnya. Oleh karena itu, cara membacanya harus dilanjutkan ke ayat selanjutnya atau diulang dari kata sebelumnya agar memperoleh kesempurnaan makna atau arti yang sebenarnya. Jika kamu membaca Al-Quran, berhenti di lafal lil musallin dan wal ins, maka wakaf tersebut dinamakan wakaf qabih. Wakaf qabih hukumnya terlarang, kecuali karena terpaksa atau darurat. D. Tanda-tanda wakaf. Tanda wakaf adalah tanda yang menunjukkan jika orang yang sedang membaca Al-Quran menemukan tanda wakaf, maka harus berhenti atau terus. Tanda-tanda itu dilambangkan dalam bentuk huruf atau titik 3 di atas kata tempat berhenti. Pertama, tanda wakaf dengan huruf mim kecil artinya wakaf lazim, berarti wajib berhenti. Contohnya, Inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkhar law kuntum ta'lamun. Kedua, tanda wakaf dengan bentuk jim kecil disebut wakaf jaiz, artinya boleh berhenti, boleh tidak.
Contohnya, وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ketiga, tanda wakaf dengan bentuk lam alif kecil disebut mamnu. Artinya, boleh berhenti tetapi harus mengulang, kecuali pada akhir ayat boleh tidak mengulang. Contohnya, الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف إذا جاء نصر الله والفتح. keempat, tanda wakaf dengan bentuk qaf lam ya disebut wakaf al-aula. Artinya, boleh terus, berhenti lebih baik. Contohnya, ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. kelima, tanda wakaf dengan bentuk shad lam ya atau disebut dengan wasal al-aula. Artinya, boleh berhenti terus lebih baik. Contohnya, كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة. keenam, tanda wakaf dengan bentuk huruf sin, kaf, ta, ha atau disebut saktah. Artinya, berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Contohnya, كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ketujuh, tanda wakaf dengan bentuk 2.3 disebut wakaf mu'anaqah. Artinya, hanya boleh berhenti pada salah satu tanda. Contohnya, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. cara mewakafkan bacaan. Setelah kamu mengetahui dan memahami pengertian macam-macam dan lambang wakaf, maka pada bagian ini kita akan mempelajari cara-cara mewakafkan bacaan. Apabila kita ingin mewakafkan atau memberhentikan bacaan sesuai dengan akhir huruf yang terdapat pada lafal yang kita berhentikan atau wakafkan bacaannya, maka ada beberapa cara dalam mewakafkannya. 1. Apabila di akhir kalimat hurufnya berharokat fathah, domah, kasroh, domah tanwin, dan kasroh tanwin, cara membacanya harus disukunkan atau dimatikan hurufnya. Perhatikan contoh-contoh di bawah ini. 1. Tertulis wal fathu, dibaca wal fath. 2. Tertulis al maqabiro, dibaca al maqabir. 3. Tertulis yaumiddini, dibaca yaumiddin. 4. Tertulis la syahidun, dibaca la syahid. 5. Tertulis walayalin asharin, dibaca walayalin ashar. 2. Apabila di akhir kalimat hurufnya tak marbutah, maka cara membacanya harus mengubah tak marbutah tersebut menjadi ha sukun. Perhatikan contoh-contoh di bawah ini. Tertulis ja'athumul bainatu, dibaca ja'athumul bainah. Tertulis al-qari'atu, dibaca al-qari'ah. 3. Apabila di akhir kalimat hurufnya berharokat fathah tanwin, cara membaca tanwin tersebut dibaca sebagai fathah panjang 2 harokat dan berubah menjadi mad iwad. Perhatikan contoh-contoh di bawah ini. Tertulis wal-'adiyati dhabhan, dibaca wal-'adiyati dhabha. Tertulis wa akidu kaidan, dibaca wa akidu kaida. 4. Apabila kata yang diwakafkan itu bertasdid, maka cara membacanya dengan mematikan huruf yang bertasdid tersebut, namun tasdidnya tetap dibunyikan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini. Tertulis
Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Dibaca tabbat yada abi lahabi wa tabb. Tertulis watawasaw bil haqqi. Dibaca watawasaw bil haqq. F. Pengertian wasol. Wasol secara bahasa artinya terus atau menyambung bacaan. Secara ilmu tajwid, wasol artinya meneruskan bacaan sampai ada tanda waqaf. Ketika kita membaca Al-Quran tidak boleh diputus-putus. Jika tidak kuat nafasnya, boleh berhenti, tetapi bacaannya diulang kembali. Tanda wasol ada dua. Pertama, huruf lam alif kecil. Tanda ini artinya tidak boleh berhenti, harus terus bacaannya. Kedua, shad lam ya. Cara membaca tanda tersebut adalah lebih baik atau lebih utama diteruskan di dalam membaca Al-Quran. Perhatikan ayat ke-47 dari surat Yasin berikut ini. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Anak-anak yang soleh dan soleha, demikianlah video pelajaran Al-Quran Hadis kelas 5, pelajaran 8, belajar wakaf dan wasol. Abi berharap anak-anak dapat memahami semua yang sudah disampaikan di video pembelajaran kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.